Tiang ini mungkin bisa yang dibalik ya. Bisa ke kanan ini kosong, Pak. Nah, kanan nih. Di kanan adem juga. Ibu-ibu AC-nya aktif nggak? Nggak nyala. Masya Allah. Itu yang bikin nggak betah kemarin. Atau mau pindah ke depan? Nggak boleh ya. Nggak ada jalannya. Lewatnya mana juga? Harus keluar dulu. Ini AC-nya aktif soalnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan safar untuk kegiatan umroh dan ziarah, baik ke kota suci Madinah maupun ke kota suci Mekah. Dan ini merupakan hari terakhir kita untuk di kota Mekah. Insya Allah siang nanti kita akan melakukan perjalanan kepulangan dengan mampir terlebih dahulu di Jeddah, sebab pesawat kita berangkat dari Jeddah. Dan visa umroh itu hanya boleh memasuki 3 kota, Mekah, Madinah, Jeddah, sama Taif ya. Taif include dengan Mekah. Oleh karena itu kalau keluar jauh-jauh ya nanti bisa diperkarakan. Selanjutnya, di tempat ini ada banyak sekali kejadian bersejarah. Dan kemarin pada waktu di Madinah, mungkin bagi Bapak Ibu yang ikut berkunjung ke Museum Sirah Nabawiyah bisa melihat maket peta yang ada di kota Mekah. Di sini rumah A, rumah B, rumah C, dan seterusnya. Yang itu semuanya ketika ditunjukkan sekarang jadi Masjidil Haram. Kita berada di luar wilayah itu. Namun kita nggak tahu, barangkali di kejadian-kejadian masa silam ada peristiwa besar di sekitar sini. Kita nggak tahu. Namun yang jelas di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat yang terbesar bagi umat manusia. Dan nikmat itu sempat ditolak oleh penduduknya. Di saat Allah datangkan nikmat itu, penduduknya nggak terima. Maka mereka nggak mau, menolak kehadiran nikmat itu. Nikmat apa kira-kira yang dimaksud, Pak? Ya, hadirnya Nabi Muhammad SAW. Yang itu merupakan nikmat terbesar bagi hamba. Tapi masyarakat Mekah nggak mau terima. Di saat masyarakat Mekah nggak mau terima nikmat itu, akhirnya Allah pindahkan. Ketika mereka orang Mekah nggak terima, Allah pindahkan ke Madinah. Makanya jamaah, ini memberikan kita pelajaran. Mungkin saja orang yang menyampaikan kebenaran itu ditolak. Mungkin saja seorang nabi ditolak. Tapi hidayah nggak mungkin ditolak. Allah memberikan hidayah kepada hambanya sesuai dengan yang dia kehendaki. Walaupun penduduk Mekah menolaknya, Allah kasih hidayah penduduk yang lain. Sampai akhirnya Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang fenomena orang yang menolak nikmat. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kamu tentang keberadaan orang-orang yang baddalu ni'matallahi kufran, mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Menolak nikmat dengan cara ingkar kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang baddalu ni'matallahi kufran, mengganti nikmat dengan kekufuran. Andaikan waktu itu penduduk Mekah mau menerima Nabi SAW,
dan mereka beriman, maka Mekah akan menjadi kota yang jaya, yang bisa menaklukkan kota-kota yang lain. Tapi karena penduduknya nggak mau terima, Allah pindahkan ke kota Madinah, lalu Madinah yang menaklukkan kota Mekah. Sehingga dulu sebelum kota Mekah itu ditaklukkan, musuh terbesar kaum muslimin adalah orang musyrikin Quraisy. Sampai akhirnya ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan, maka musuh terbesarnya sudah nggak ada. Baik, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur dan beruntung sekali. Karena posisi kita ini secara geografis jauh dari Nabi SAW. Perjalanan pesawat 9 jam. Gak kebayang kalau perjalanan masa silam berapa Pak? Kapal dulu berapa? Ada 6 bulan? Kurang lebih 6 bulan ya. Untuk bisa sampai ke kota Mekah, orang harus melakukan perjalanan dari Indonesia selama 6 bulan. Sehingga secara geografis kita jauh dari Nabi SAW. Secara geografis. Yang kedua, secara nasab kita mungkin gak nyambung dengan beliau. Gak nyambung dengan nasabnya orang-orang Arab yang ada di sini. Sehingga kalau misalnya bapak-bapak ditarik nasabnya ke atas tuh sampai mana? Bapak dari mana? Cilacap. Naik ke atas mungkin sampai Kenarok atau orang Jawa ya. Jadi kita secara nasab jauh dari nasab beliau. Tapi Allah kasih hidayah. Padahal dulu tetangga Rasulullah SAW, bahkan ada yang satu rumah dengan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW sudah berusaha untuk memberikan arahan kepada beliau agar mau masuk Islam. Abu Talib. Itu satu rumah dengan Nabi SAW. Dapat hidayah enggak? Gak dapat hidayah. Abu Talib mati dalam keadaan membawa ajaran kakeknya, kakek Nabi SAW, membawa ajaran bapaknya yaitu Abdul Muttalib, penganut paganisme. Sehingga Abu Talib ketika dia mati tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal Nabi SAW dengan Abu Talib hidup satu rumah. Sangat dekat hubungan nasab. Secara geografis tidak lebih dari, bukan cuma diukur ya, 0 kilometer. Karena mereka bersatu dalam satu tempat. Tapi Allah gak kasih hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita ini jadi orang yang sangat beruntung. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang diberi hidayah oleh Allah. Mau mengimani Nabi SAW. Bahkan kita datang ke sini, ada yang sudah berkali-kali. Dan gak ada ceritanya, bosen. Bapak ketika melihat Ka'bah, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Saya kemarin ketemu orang ya, yang beliau menceritakan pengalaman umrohnya. Ka'bah ini iso tak penek Pak. Kalau bisa saya panjat, tak panjat itu Ka'bah. Tidak boleh Pak, Bapak manjat Ka'bah Pak. Jadi dia ngebayangin saking senengnya ketika ketemu Ka'bah, andaikan boleh dipanjat, dia mau manjat Ka'bah. Tapi seperti itulah respon orang. Beragam ketika mereka melihat Ka'bah. Ada yang begitu melihat Ka'bah nangis. Ada yang melihat Ka'bah dia sedih. Ada yang melihat Ka'bah dia khusyuk. Ada yang melihat Ka'bah dia bahagia. Padahal bentuknya cuman kotak. Tidak ada ornamen yang luar biasa di Ka'bah. Itu Pak kan tulisannya bagus-bagus. Itu kiswahnya. Kalau dalamannya ya cuman batu disusun. Tayyib. Tapi itulah yang namanya mathabah linnas. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah sebagai mathabatan linnas. Mathabatan linnas artinya adalah kelangenan menungso. Bahasa Indonesianya apa itu? Sesuatu yang membuat orang itu jadi seneng, kangen gitu ya. Rindu, kangen, pengen balik lagi. Walaupun Pak Farid ini sudah bolak-balik Masya Allah. Sudah berapa kali Pak Farid kesini? Gak bisa dihitung kayaknya. Bulan ini satu kali. Nanti bulan depan cukur lagi di sini. Bulan depan cukur lagi di sini. Boleh kalau cukur di Mekah beliau. Ada yang tiap bulan sekali kecuali bulan haji. Subhanallah. Tapi gak pernah bosan. Sehingga ada
orang yang dia selalu pengen lihat Ka'bah. Dan bapak-bapak kalau sudah berada di Ka'bah, ibu-ibu juga ya, langsung selfie, background Ka'bah, atau foto Ka'bah, dan seterusnya. Baik, itu semuanya bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mengendalikan batin manusia untuk rindu kepada sesuatu, walaupun mungkin secara, boleh disebut secara seni, gak ada sisi seni yang menarik di Ka'bah. Nah, dulu ada seorang raja yang dia iri dengan Ka'bah. Jadi kenapa Mekah itu rame dan banyak pengunjungnya, padahal bentuknya cuma kayak gitu itu Ka'bah. Dari dulu, Pak, dari zaman jahiliyah dulu Ka'bah itu sudah rame. Akhirnya dia membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi, menara tinggi di masa silam, dan di dalamnya itu disepuh dengan emas. Di dalamnya dikasih emas. Saking tingginya bangunan itu sampai disebut dengan Kulais. Apa namanya? Kulais. Ada di mana ini, Pak? Di Yaman. Kenapa kok disebut Kulais? Kulais itu dari kata Kolansua. Kolansua itu artinya peci. Karena orang kalau melihat bangunan ini mesti dongak. Nah, saat dongak, pecinya orang Arab kan berat di atas, Pak. Mesti jatuh. Maka orang-orang menyebut bangunan ini dengan Kulais, sebab siapa yang lihat ke puncak bangunan ini pasti pecinya jatuh, kolansuahnya jatuh. Disebutlah bangunan ini dengan Kulais. Akhirnya sang raja ini mengumumkan kepada penduduknya, penduduk masyarakat Arab, agar datang ke Kulais karena bangunan kami jauh lebih indah dibandingkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tetap nggak laku. Mereka tetap senang datang ke Ka'bah dan Kulais nggak laku. Padahal penampilan Ka'bah antara dulu dengan sekarang jauh, Pak. Kalau dulu cuma ditutupi kain-kain yang tambal-tambalan itu. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya apalagi, pokoknya tambal-tambalan yang penting ditutupi. Itu dulu. Jadi mungkin kalau di masa sekarang ya seperti tembok tapi banyak dikasih apa ya, kain-kain kotor yang apa ini, orang-orang nyuci gitu ya, jadi jemuran. Jadi dulu penampilan seperti itu, cuman kain-kain tambal-tambalan dalam jumlah banyak, gak seindah sekarang. Baik. Namun orang tetap datang ke Ka'bah. Sampai akhirnya ada salah satu orang dari Bani Kinanah yang beol di Kulais, buang air besar di Kulais. Terus kotorannya itu dileletkan di Kulais. Nah, makin marahlah raja ini. Akhirnya dia kumpulkan seluruh pasukan untuk menyerang Ka'bah. Siapa itu? Itulah pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Jadi ceritanya kenapa Abraha ingin merusak Ka'bah, nanti bisa Anda dapatkan ketika di Museum Wahyu. Nah, latar belakangnya kan tadi, dia iri dengan Ka'bah. Nah, dan kita walaupun tinggalnya jauh dari Ka'bah, tapi kita berkali-kali datang ke sini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena kita ingin mengharapkan banyak pahala dengan beribadah di pusat kiblat kaum muslimin, yaitu di Ka'bah Al-Musyarrafah. Selanjutnya, sebelum kita membuka kesempatan tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian, karena ini ada banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan masalah badal haji dan umroh, terutama badal umroh ya untuk kegiatan kita. Apa sih syaratnya dan ketentuan berkaitan dengan masalah badal itu? Karena kemarin banyak sekali jamaah yang tanya, kalau kayak gini boleh nggak, kayak gini boleh nggak, siapa yang boleh dibadalin dan seterusnya. Kita akan bacakan beberapa syarat berkaitan dengan badal. Boleh Anda tulis ya. Syarat yang pertama, ketentuan yang pertama, tidak sah melakukan badal haji dan umroh untuk haji yang pertama atau umroh yang pertama. Saya ulang ya.
tidak sah badal untuk haji dan umrah yang pertama bagi orang yang mampu melakukannya secara fisik. Bagi orang yang mampu melakukannya secara fisik. Artinya fisiknya masih sehat. Ibnu Qudamah mengatakan, la yajuzu ayyastaniba fil hajjil wajib may yaqdiru 'alal hajji bi nafsihi ijma'an. Ulama sepakat tidak boleh mewakilkan orang lain untuk pelaksanaan haji wajib. Haji wajib itu apa? Haji pertama, namanya haji wajib. Tidak boleh untuk mewakilkan orang lain dalam pelaksanaan haji wajib. Man yaqdiru 'alal haji bi nafsihi, bagi mereka yang mampu melaksanakan haji sendiri. Ijma'an, dengan sepakat ulama. Ulama sepakat tidak boleh mewakilkan orang lain untuk pelaksanaan haji wajib bagi mereka yang masih bisa melakukan haji sendiri. Sudah? Ini keterangan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua. Haji badal berlaku untuk orang sakit yang tidak ada peluang sembuh, atau orang yang fisiknya tidak memungkinkan untuk melaksanakan haji, atau orang yang sudah mati atau mayit. Sudah? Bukan, nah terus tulis dilanjutkan ya, koma, bukan orang miskin yang sehat fisiknya atau terkendala keamanan, atau orang yang tidak mampu karena kendala keamanan. Saya ulang. Haji badal berlaku bagi siapa? Orang sakit atau tidak mampu secara fisik, atau orang yang sudah mati. Bukan orang yang fakir namun mampu secara fisik, atau orang yang tidak mampu karena alasan keamanan. Jadi misalnya beberapa negara konflik itu oleh pemerintah Saudi nggak boleh berhaji. Suriah itu selama bertahun-tahun nggak bisa dapat visa haji. Ketika negara Suriah masih konflik. Begitu negara Suriah sudah aman, sudah ganti presiden, barulah di tahun kemarin mereka bisa haji. Karena sepanjang mereka masih di suasana konflik, pemerintah tidak mengizinkan. Nah, boleh nggak dibadalkan ketika itu? Nggak boleh. Kenapa? Dia tidak mampu, tapi karena alasan keamanan atau alasan politik, sehingga ditunggu sampai mampu. Selanjutnya, berikutnya yang ketiga. Bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi, tapi dia mampu secara fisik, maka statusnya tidak wajib haji. Sehingga pada asalnya tidak perlu dibadalkan. Sehingga pada asalnya tidak perlu dibadalkan. Sudah? Di sini ada pertanyaan yang disampaikan kepada Lajnah Daimah. Bolehkah seseorang umroh atau haji atas nama kerabatnya yang jauh dari kota Mekah? Dia tidak punya harta, namun mampu secara fisik untuk berhaji.
Maka jawaban yang disampaikan adalah Lajnah Daimah. Kerabat yang tadi kamu sebutkan, dia tidak wajib haji selama secara ekonomi dia belum mampu. Oleh karena itu, di sini Lajnah menegaskan, wala tasihhun niyabatu anhu fil haji wala fil umrah. Maka tidak sah untuk diwakilkan baik kegiatan haji maupun umrah. Li'annahu qadirun ala ada'i kulli minhuma bibadanihi. Karena dia mampu secara fisik untuk melaksanakan haji dan umrah. Lau hadara binafsihi fil masyair, andaikan dia bisa datang ke tempat ini. Andaikan dia bisa datang ke tempat haji. Wa innama tasihun niyabatu fihi ma'anil mayyit. Namun yang boleh untuk dibadalkan adalah yang sudah meninggal dunia. Baik, bisa dipahami insyaallah. Nah, jadi pada keterangan yang ketiga ini penegasan ulang dari yang kedua tadi, bahwa mereka yang tidak mampu secara ekonomi tapi mampu secara fisik, pada asalnya dia tidak wajib haji dan tidak wajib umroh. Oleh karena itu tidak perlu dibadalkan. Selanjutnya, yang keempat, yang boleh menjadi badal untuk kegiatan haji dan umroh adalah orang yang sudah pernah haji atau sudah pernah umroh. Yang boleh menjadi badal untuk kegiatan haji dan umroh adalah apa? Orang yang sudah pernah haji atau umroh. Jika dia belum pernah haji atau umroh, maka tidak boleh membadalkan orang lain. Karena nanti jadinya haji atas nama dirinya sendiri. Maka kalau mau membadalkan, dia harus sudah pernah melakukan haji dan umroh. Dan kaitannya dengan hal ini ada satu riwayat. Ada seorang sahabat, dia melakukan ihlal. Ihlal itu apa, Pak? Kalimat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, sahabat ini membaca ihlal dengan kalimat labbaik Allahumma hajjan an Syubrumah. Ya Allah, ini adalah haji atas nama Syubrumah. Lalu Nabi SAW tanya, man Syubrumah? Syubrumah itu siapa? Sahabat ini menjawab, akhun li, Syubrumah itu saudaraku. Alladzi qad mat, yang orangnya sudah mati. Kemudian Nabi SAW tanya, hajjasta an nafsik, apakah kamu sudah pernah haji sebelumnya? Orang ini menjawab, belum. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, hujji an nafsika thumma an Syubrumah. Kalau begitu, kamu harus haji dulu, baru nanti boleh haji atas nama Syubrumah. Jadi kalau kamu mau haji atas nama saudaramu, maka syaratnya kamu harus haji dulu. Dan ini jadi dalil kuat bahwa siapa yang mau menghajikan orang lain atau mau mengumrohkan orang lain, syaratnya apa, Pak? Harus sudah pernah haji atau umroh. Tidak harus dalam safar yang sama. Baik, selanjutnya yang kelima. Wanita boleh haji atas nama lelaki, demikian pula sebaliknya, lelaki boleh haji atas nama wanita. Dan berlaku yang sama dalam umroh. Dan seperti ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Dalam keterangan Lajnah disebutkan, wan niyabatu fil haji jaizatun idza kana an-naibu qad hajja an nafsihi. Menjadi wakil untuk haji hukumnya boleh, menjadi badal haji hukumnya boleh jika yang membadalkan sudah pernah haji. Wa kadzalikal halu fima tadfa'uhu lil mar'ah litahujja bihi an ummik. Fa inna niyabatal mar'ati fil haji anil mar'ah wa anir rajuli jaizah. Demikian pula seorang wanita boleh berhaji atas nama ibunya. Karena wanita boleh haji atas nama wanita yang lain atau atas nama lelaki yang lain. Baik, intinya
masalah jenis kelamin bebas. Yang keenam, tidak boleh berhaji atas nama orang lain lebih dari satu. Lebih dari satu orang. Sehingga misalnya dia berhaji atas nama 10 orang. Allahumma labbaik Allahumma hajjan an si A, si B, si C sampai si J. Ya. Masing-masing 5 juta. Masya Allah. Dari 10 orang berapa? 50. Lumayan ya. Sehingga satu orang berhaji atas nama 10 orang. Dan fenomena seperti ini ternyata ada, Pak. Kemudian nanti, tapi kan terbit sertifikat itu Pak Ustadz. Ada sertifikat. Sudah dihajikan atas nama ini melalui mutawif yang namanya ini. Berapa harganya? 5 juta Pak Ustadz. Masya Allah, murah sekali. Yang lain saja bisa sampai 20 juta. Ini kok cuma 5 juta? Ya Alhamdulillah, ini ada sertifikatnya. Kalau cuma bikin sertifikat Pak, nggak pakai cap Masjidil Haram itu Pak. Bisa nggak orang menerbitkan sertifikat kayak gitu? Ya bebas saja. Cuman apakah yakin kalau itu haji atas nama satu orang atau ke atas nama rombongan? Kita nggak bisa jamin. Dan saya merasakan untuk sebuah kegiatan haji seperti itu dibayar 5 juta mungkin orang nggak mau. Apalagi belum termasuk biaya. Untuk beli visa saja nggak cukup. Tasrih haji itu nggak cukup. Beli tasrih haji kalau yang mahasiswa Madinah itu berapa? Kurang lebih berapa? Mahasiswa berapa? 10.000 real. 5 juta. Masya Allah. Beli visa saja nggak cukup. Itu sudah termasuk apa? 10.000. Termasuk masyair ya. Masyair. Masyair itu berarti layanan yang ada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadi kenapa nilainya mahal? Kemarin sudah kita tunjukkan ya, tenda-tenda yang ada di Mina, kemudian fasilitas yang ada di Muzdalifah, demikian pula tenda yang ada di Arafah. Tenda di Arafah itu bongkar pasang. Kalau sudah selesai dibongkar. Itu mahal sekali. Melawan cuaca yang panas, tapi gimana caranya jamaah haji bisa nyaman? Sehingga tetap manusiawi untuk dipakai kegiatan haji. Itu kalau enggak apa ya, butuh tenaga yang besar, biaya yang besar, nampaknya mungkin orang akan kesulitan. Sehingga di sana panasnya itu sampai hampir mendekati 50 derajat, 48, 47. Tapi di dalam tenda suasana seperti ini. Ya tidak sedingin inilah, hangat dikit lah. Dan ada banyak sekali makanan, ada banyak sekali fasilitas termasuk kendaraan. Jadi kalau ada haji badal kok penawarannya di bawah 30 juta, mohon Anda curigai. Bisa jadi satu orang bawa 5 orang, bawa 7 orang, bawa 10 orang. Ya memang murah. Karena keluar sertifikat. Baik. Maka seperti ini nggak boleh ya. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan tajuzun niyabatu fil haji anil mayyit wa anil mawjudil ladzi la yastati'ul hajja wa la yajuzu li syakhsi ay yahujja marratan wahidah wa yaj'aluha li syakhsain. Tidak boleh bagi seseorang untuk berhaji sekali atas nama 2 orang. Fal hajju la yujzi'u illa an wahidin. Maka haji itu tidak sah kecuali untuk satu orang. Nah, seperti ini penting untuk dipahami oleh kaum muslimin. Kalau 10.000 saja, termasuk masyair tadi, berarti minimal harganya berapa Pak? 40 juta. Itu belum termasuk fee-nya. Jadi kurang lebih haji atas nama orang lain itu 50 juta, seharga umroh Pak. Karena kan yang melaksanakan ini capek sekali ya. Dan tentu dia juga butuh untuk dibayar. Itu bisa sampai, anggaplah misalnya di angka 50 juta itu mepet itu Pak. Baik. Selanjutnya, yang nomor 7. Tidak boleh bagi seorang pun untuk membadalkan haji
namun niatnya dalam rangka mendapatkan uang. Sehingga kadang dia menawarkan diri. Siapa yang mau badal, saya siap, tapi harus dibayar sekian. Dan niatnya kerja. Nah, yang model kayak gini yang nggak boleh. Karena ini akan merusak niat seorang hamba ketika beribadah, dan ibadah yang niatnya rusak, bagaimana mungkin bisa diterima? Wa innama yakunu qasduhul hajja wal wusula ila tilkal amakin al muqaddasa. Namun tujuan utama ketika orang jadi badal adalah agar dia bisa haji dan mengunjungi situs-situs yang suci yang ada dalam perjalanan haji. Itulah niat yang benar. Makanya tolong diwaspadai kalau sampai ada penawaran-penawaran haji badal dengan harga di bawah 40 juta. Di bawah 40 juta, satu ya. Yang kedua, travelnya nggak jelas. Dan nggak jelas siapa yang nanti akan membadalkan. Maka sebaiknya perlu dicurigai. Loh Pak, itu kan dititipkan di mutawif Pak. Mutawifnya sudah dibayari travel untuk melakukan pemberangkatan. Ini hanya gaji tambahan untuk mutawif. Baik, kalau memang demikian, jika niatnya si mutawif ini atau niatnya pembimbing ini dalam rangka untuk mendapatkan duit, dalam rangka mendapatkan harta, maka statusnya dilarang. Selanjutnya, nomor berapa? 8. Nomor 8. Bagi orang yang sudah meninggal dan dia belum melaksanakan haji, padahal sudah memenuhi syarat wajib haji. Saya ulang ya. Orang yang sudah meninggal belum berhaji dan dia sudah memenuhi syarat wajib haji, maka wajib dihajikan dengan menggunakan hartanya yang dia tinggalkan, baik pernah berwasiat maupun tidak berwasiat. Baik pernah berwasiat maupun tidak berwasiat. Si A kaya, secara ekonomi dia mampu untuk haji. Sampai mati dia belum haji. Maka jika hartanya cukup untuk keberangkatan haji, maka nanti wajib dihajikan atas nama si A. Demikian yang difatwakan oleh ulama Lajnah Daimah. Dinyatakan di sini, idza matal muslimu wa lam yaqdi faridatal haji wa huwa mustakmilun li syuruti wujubiha wajib ay yahujja anhu min malihi. Apabila ada seorang muslim yang mati dan dia belum menunaikan haji, sementara dia telah memenuhi syarat wajibnya haji, maka wajib bagi dia untuk dihajikan dengan menggunakan hartanya alladzi khallafahu, yang dia tinggalkan, yang dia wariskan. Baik dia pernah berwasiat ataupun tidak pernah berwasiat. Dan apabila dia sudah dihajikan oleh orang lain, sahha hajjuhu anhu, maka hajinya sah atas nama orang itu, wa ajza'a fi sukutil fardi anhu, dan itu sudah menggugurkan kewajibannya. Dan ini butuh kesadaran para ahli waris, yang mungkin mereka tahu kalau orang tuanya, misalnya bapak saya itu mampu untuk haji, tapi beliau belum daftar haji sampai meninggal dunia. Maka nanti sebelum hartanya dibagi waris, anak-anaknya gimana? Menghajikan dulu atas nama orang tuanya. Baik. Selanjutnya nomor 9. Yang paling afdol yang menghajikan, yang jadi badal adalah anaknya sendiri atau kerabatnya. Kenapa paling afdol adalah seperti ini? Karena biasanya lebih serius dibandingkan dititipkan ke orang lain.
ada hubungan emosional membuat yang bersangkutan ketika jadi badal akan lebih serius untuk melakukannya. Beda ketika dia mempekerjakan orang lain. Maka di sini dinyatakan yang paling afdol adalah badalnya itu dari keluarganya sendiri. Selanjutnya nomor 10. Tidak boleh bagi yang dibadalkan hajinya ayyuwakkila ghairahu illa biridha man wakkalahu, untuk mewakilkan atau membadalkan orang lain kecuali dengan kerelaan yang diwakili. Saya ulang ya. Tidak boleh menunjuk orang untuk jadi badal haji atau umrah kecuali dengan kerelaan orang yang dibadalkan. Kalau orangnya masih hidup. Jika yang dibadalkan masih hidup. Contohnya tadi, sakit yang nggak ada peluang sembuh, atau lemah fisik karena sudah termakan usia. Lalu dibatalkan oleh si A, dibatalkan oleh si B. Maka kalau mau dibatalkan si A, mau dibatalkan si B, harus atas kerelaan orang tersebut. Sudah? Imam Ibn Utsaimin mengatakan, wala yahillu liman akhadhan niyabah ayyuwakkila ghairahu fiha la biqalilin wala bikathirin illa biridha min sahibiha alladhi a'tahu iyyaha. Tidak halal bagi orang yang menjadi badal untuk mewakilkan yang lain kecuali dengan kerelaan min sahibiha, orang yang dibadalkan. Selanjutnya yang terakhir. Nomor berapa? 11. Hendaknya yang dipilih untuk jadi badal haji atau umrah adalah orang yang amanah, yang paham sunnah, yang jujur, berilmu, punya pemahaman tentang bagaimana cara manasik haji yang benar, bukan asal-asalan. Wallahu a'lam. Nah, hukum seperti ini berlaku sama dalam umrah. Maka kalau Anda bertanya, kalau umrah gimana? Ya sama sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam haji. Kemarin ada salah satu jamaah yang WA ke saya, dalil tentang badal umrah itu apa? Maka kami sampaikan, dalilnya adalah berkaitan dengan masalah badal haji. Karena secara aturan berkaitan dengan masalah badal, sebagaimana berlaku dalam haji, itu juga berlaku dalam umrah. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi tambahan pengetahuan bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang bertanya, apakah kita perlu tawaf wada? Ulama sepakat, tawaf wada untuk umrah tidak wajib. Saya ulang ya, ulama sepakat, tawaf wada untuk umrah hukumnya tidak wajib. Nah, apakah perlu wada untuk umrah? Ataukah tidak perlu wada? Sebagian ada yang mengatakan perlu wada, walaupun sifatnya dianjurkan. Sehingga bagi mereka yang mau meninggalkan kota suci Mekah, dianjurkan untuk tawaf wada terlebih dahulu sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan ada yang menyebutkan tidak perlu wada, karena Nabi SAW berkali-kali umrah dan tidak disebutkan dalam riwayat bahwa beliau tawaf wada. Umrahnya Nabi SAW selain haji berapa kali? Nabi SAW umrah berapa kali? Rasulullah SAW umrah 4 kali. 1 umrah bersama dengan haji beliau, karena beliau haji qiran. 3 umrah sebelumnya, umrah Hudaybiyah, umratul qada, lalu umrah Ji'ranah, dan umrah haji. Sehingga beliau dalam perjalanan hidup beliau selama jadi Nabi, beliau hanya melaksanakan 4 kali umrah.
Nabi SAW sudah pernah haji dan umrah sebelum jadi Nabi. Dan setelah jadi Nabi, beliau hanya haji sekali dan umrah 4 kali. Wallahu alam. Dan disimpulkan oleh sebagian bahwa Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk tawaf wada pada kegiatan umrah-umrah yang beliau lakukan. Sementara umrah beliau berkali-kali. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Mulai dari ibu-ibu silakan. Baik, silakan. Mikrofon ada di mana? Mikrofon ada di ibu. Oh, ada di sini. Bentar. Enggak jadi? Alhamdulillah, enggak jadi. Ustadz, kalau tanya di luar tema haji dan umrah boleh? Berarti di luar Mekah nanti. Baik, silakan. Ceritanya panjang tapi saya persingkat. Masya Allah. Saya membeli sebidang tanah kepada tantenya yang menunggui dulu keponakannya. Setelah kami beli tanpa izin kami, keponakannya itu membangun bangunan tanpa izin. Dan ternyata dia bisa menerbitkan SPPT apa ya, surat kepemilikan tanah yang tidak sah. Lalu dengan alot akhirnya kami menyewa pengacara dan membeli sebidang tanah yang dia bangun itu di tanah kami itu dengan harga 50 juta kami beli kembali. Tetapi kemarin ada laporan bahwa orang ini membangun bangunan di tanah kami, katanya mencuri lahan sebelah kiri punya orang lain. Sementara sekarang bangunan itu jadi milik kami. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Nabi SAW pernah menyebutkan, Man ghasaba ardan shibran. Barang siapa yang merampas tanah orang lain walaupun sejengkal, tuwiqa alaihi sab'ina aradina yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi seluas tanah yang dia ambil besok di hari kiamat. Masya Allah. Digantungkan 7 lapis bumi ya. Sejengkal saja itu beratnya kayak apa. Dan ini menunjukkan dosa besar ketika ada orang yang dia mengambil tanah milik orang lain. Ada banyak macam bentuk mengambil tanah orang lain, bisa nyerobot untuk tinggal di situ, menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah padahal itu tidak legal, atau diantaranya adalah membangun bangunan tapi melebihi dari batas tanah yang ada dan seterusnya. Selanjutnya, kalau memang tadi yang disampaikan bahwa memang betul bahwa bangunan yang dibuat oleh keponakan Anda melebihi, Keponakan kami, tapi keponakan dari orang pemilik lama yang kita beli rumahnya. keponakan pemilik lama, Iya. kalau memang betul itu melebihi dari batas, terbukti dengan patok-patok tanah yang ada atau mungkin dengan mengundang BPN yang lebih berwenang dalam menentukan batas, ada 2 pilihan. 1, rumah itu dibongkar dan dipangkas bagian yang melebihi dari batas tanah. Atau pilihan yang kedua, Anda beli tanah tadi sehingga diiris ya. Kira-kira tanah Bapak kalau saya beli ke sana 5 meter itu berapa? Nanti biar masuk sertifikat sendiri. Kalau bisa seperti itu, walhamdulillah, sehingga bangunan tersebut tetap bisa Anda gunakan dan Anda tidak perlu untuk membongkar bangunan. Wallahu a'lam. Ketika kita menempati bangunan itu tanpa sepengetahuan, mungkin sekitar 1 tahun kita baru tahu. Apakah selama 1 tahun itu kita berdosa, Pak Ustaz? Karena nggak tahu ya tidak ada dosa. Tapi setelah tahu berarti harus segera dikembalikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saat ibu kami ini sebelum wafatnya waktu sakit itu pernah ada rencana untuk mengajak umroh semua keluarga gitu ya. Namun qadarullahnya kakak kami satu-satunya yang sebagai mahram itu tidak bisa gitu. Sampai akhirnya ibu kami meninggal. Nah, bagaimana status dana yang sudah diniatkan ibu kami? Apakah itu statusnya waris atau jadi hibah? Terima kasih Ustaz. Baik. Sebatas rencana itu tidak sama dengan nazar. Baik rencana beramal A, beramal B maupun yang lainnya. Sehingga misalnya Anda punya rencana, besok saya tak puasa, besok saya mau sedekah, besok saya mau ini. Rencana seperti itu tidak sama dengan nazar. Oleh karena itu, ketika Anda tidak jadi melakukannya, Anda tidak wajib untuk membayar kafarah nazar. Yang kedua, pada posisi ketika seseorang ingin mengumrohkan anggota keluarganya, berarti dalam kondisi ini statusnya masih rencana. Apakah itu sama dengan nazar? Jawabannya bukan. Apakah itu hibah? Jawabannya juga bukan. Karena anggota keluarganya belum dikasih fasilitas, sehingga biaya itu statusnya bukan hibah. Oleh karena itu, bagaimana status biaya tersebut? Wallahu alam, yang kami pahami masuk kategori harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Berarti dia warisan dan bukan hibah. Karena dia warisan dan bukan hibah, maka total nilai biaya umroh tadi tidak harus diberikan secara merata kepada anggota keluarga. Namun biaya umroh tadi dibagi sesuai dengan aturan warisan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mengenai sedekah. Jadi kita ada seseorang yang suka meminta pinjaman uang ke kami, tapi seringkali kami memberikannya itu bukan sebagai pinjaman, tapi sebagai sedekah. Tapi lalu suatu saat saya mendengar cuplikan kajian Ustadz mengenai sahabat di Madinah yang suka memberikan utangan pada orang lain, dan ada utamanya katanya. Nah, ketika kasusnya seperti ini, orang itu meminjam uang lagi, utangan lagi, saya jadi berpikir apakah sebaiknya sedekah atau memberikan utangan gitu Ustaz? Itu mana yang lebih utama? Baik, Masya Allah. Ada orang yang punya track record kalau utang seringnya nggak bayar. Misalnya ya. Lalu tiba-tiba dia datang ke tempat Bapak. Saya mau utang berapa? 5 juta. Kira-kira Anda berpikir apa itu? Daripada tak utangi 5 juta, mending saya kasih sedekah. Nah, ketika Anda memilih untuk ngasih sedekah, kira-kira nominalnya lebih gede mana? Utang atau sedekah? Biasanya nominalnya gede mana, Pak? Nominalnya gede utang. Anda dipinjemi 5 juta, mungkin Anda ketika ngasih sedekah, udah ini aja 500 ribu sedekah buat kamu. Daripada 5 juta hilang, mending hilang 500 ribu, tapi hati sudah tidak kepikiran lagi. Sehingga kenapa utang itu bisa bernilai sedekah? Karena batin itu masih nyangkut di situ. Kepikiran terus, kapan ya dibayar, kapan dibayar, kapan dibayar. Makanya keresahan semacam ini disebabkan karena yang bersangkutan membantu kaum muslimin yang lain, membantu saudaranya. Walaupun mungkin orang itu punya track record yang buruk. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan yang bersangkutan mendapatkan pahala sedekah. Oleh karena itulah berat bagi sebagian orang untuk ngasih utang. Daripada nanti kepikiran tak kasih sedekah saja. Dia akan merasa lebih ringan apa? Ngasih sedekah daripada ngasih utang. Makanya pahala memberi utang nilainya besar, berpahala sedekah. Disebutkan dalam riwayat
bahwa orang yang memberi utang kepada orang lain, maka statusnya dia mendapatkan pahala sedekah tiap hari. Sesuai dengan nominal utang yang dia berikan. Begitu sudah jatuh tempo, belum dibayar, dan dia berikan waktu tunda, maka statusnya sama dengan sedekah 2 kali. Sehingga kalau dia ngasih utang 10 juta misalnya, jatuh temponya sampai akhir tahun. Ternyata sampai Januari, Februari, dan bahkan sudah masuk sekian bulan di tahun yang baru, dia nggak bayar-bayar. Bapak mendapatkan pahala sedekah 2 kali. Perasaan nggak nyaman, orang Jawa sebutnya masih gandoli, kepikiran kapan dibayar, resah seperti itu tidak disia-siakan oleh Allah, yang bersangkutan diganti oleh Allah dengan pahala. Baik, selanjutnya kalau misalnya kita kasih sedekah saja gimana Pak? Ya boleh-boleh saja. Anda punya pilihan, mau ngasih sedekah silahkan, mau ngasih utang silahkan. Cuman yang lebih penting dalam hal ini adalah berikan edukasi kepada yang bersangkutan. Edukasi bisa bentuknya tanpa harus mencela ya. Bisa bentuknya informasi. Misalnya diberitahu, ya kalau bisa kamu itu berusaha untuk mandiri. Saya tidak keberatan untuk membantu, namun agar kamu tidak terlalu jadi beban atau gimana kalimatnya. Atau agar kamu tidak terlalu bergantung kepada orang lain, kalau bisa berusaha apa? Untuk mandiri. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan. Di sini ada just tip. Gimana ya Ustaz jika ada orang yang merasa ilmunya lebih tinggi, tampilannya pun lebih syar'i, tapi adabnya tidak ada yang suka selalu menyakiti hati orang lain. Masya Allah. Ini maksudnya pertanyaan untuk saya Pak. Bagaimana kalau ada orang yang ilmunya sudah mumpuni, penampilannya syar'i, tapi suka menyakiti hati orang lain? Baik, keseimbangan antara ilmu dan amal itulah yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Nah, yang dimaksud jalan orang yang kau beri nikmat di situ siapa? Jalannya para nabi, para siddiqun, dan syuhada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibersamai oleh para nabi, para siddiqun, syuhada, dan orang soleh. Dan mereka adalah teman-teman yang baik. Selanjutnya, kalau ada orang yang dia tidak sinkron, tahu tapi tidak diamalkan, ya kita boleh sebut hakikatnya orang ini nggak tahu. Sebab ilmu itu bukan hanya sebatas pemahaman dan wawasan, tapi ilmu adalah bagaimana yang bisa membuat orang jadi semakin bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita ditanya, seperti apa sih Pak definisi ilmu yang bermanfaat? Jawabannya, ilmu yang bisa membuat Anda bertakwa kepada Allah. Baik bertakwa berkaitan dengan hak sesama makhluk, maupun bertakwa berkaitan dengan hak Khalik. Karena itu kalau ada orang seperti ini kondisinya, berarti yang bersangkutan hakikatnya belum berilmu. Karena hanya sebatas memiliki wawasan. Ya walaupun kita tidak bisa menghakimi secara spontan seperti itu, sampai melihat ada banyak bukti kalau memang orang ini betul-betul dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Ada seorang sahabiat yang diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Para sahabat itu cerita tentang wanita ini. Wanita ini rajin sedekah, rajin qiyamul lail, rajin puasa. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha, tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Kemampuan wanita ketika menyakiti orang lain pakai apa, Pak? Lisan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, khuliqal mar'atu min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa a'wajud dila a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Wadah sabun ini kan yang paling bengkok. Kalau yang tidak berlemak kelihatan itu. Isyarat apa? Kalau tulang rusuk paling bengkok adalah paling atas, isyarat wanita itu paling tidak bisa jaga lisan. Bapak-bapak juga gitu, Bapak. Oh, berarti dia niru wanita. Lelaki dulu nggak kayak gitu. Lelaki belakangan mereka terkontaminasi sifat perempuan. Sehingga karakternya sama seperti wanita, tidak bisa menahan lisan. Makanya kalau sampai terjadi seperti ini, walaupun yang bersangkutan rajin ibadah, apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, wanita tadi masuk neraka. Dia rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, gak ada nilainya. Disebabkan karena dia suka menyakiti orang lain. Yaitu sebagai ancaman bagi mereka yang sudah paham ilmu, tapi ternyata sikapnya tidak sinkron dengan ilmunya. Walaupun kita tidak sedang menghakimi siapapun, kita butuh pemahaman seperti ini untuk diri kita masing-masing. Anda yang sudah pernah belajar, apapun yang Anda pelajari nanti akan nuntut di akhirat. Sejauh mana sudah diamalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, La tazulu qadam abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba gak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an ilmihi fima fa'ala bihi. Allah akan tanya tentang ilmunya, sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Wallahu a'lam. Ada izin bertanya. Yang pertama, bagaimana hukum mengambil potongan atau diskon pada jual beli melalui e-commerce yang mensyaratkan hampir seluruh pembayaran kecuali untuk metode pembayaran di setor ke Indomaret, Alfamart atau agen-agen bank seperti Brili dan sebagainya, Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana cara transaksi jual beli yang benar di tukang sayur, Ustaz? Karena ibu-ibu ini sering memesan memesan belanjaan kepada tukang sayur. Kami menyebutkan item-item yang ingin kita beli, kemudian dia akan membelikan terlebih dahulu. Setelah itu, jika barang pesanan sayuran itu datang, maka tukang sayur ini akan langsung menghargai pesanan tersebut tanpa memberitahukan berapa modal yang dia keluarkan atau berapa yang dia beli di pasar tersebut. Kemudian jika barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan pesanan, kita tidak bisa membatalkan karena sudah terlanjur dibeli. Jadi untuk transaksi pesanan kepada tukang sayur ini, mohon petunjuknya Ustadz, bagaimana pesanan yang benar supaya terhindar dari riba. Demikian Ustadz, terima kasih. Masya Allah, baik. Yang pertama tentang diskon di e-commerce. Boleh nggak sih diskon itu? Ya pada asalnya kan boleh-boleh saja. Karena memberi hadiah kepada sesama itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Cuman ada satu catatan, bahwa diskon itu atau hadiah itu tidak boleh untuk transaksi utang. Hanya satu itu saja. Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Jadi kira-kira ketika Anda belanja di e-commerce itu ada nggak transaksi utangnya? Nggak ada, Pak. Saya nggak melibatkan transaksi utang apapun. Saya bayarnya bayar tunai. Misalnya pakai transfer bank. Ketika check out, saya check out tunai. Transfer bank. Tidak ada uang saya mengendap di situ dalam waktu yang lama kemudian saya dapat diskon, nggak ada. Alhamdulillah kalau memang demikian kondisinya, berarti Anda halal untuk mendapatkan diskon tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kata kuncinya, ada nggak transaksi utang di situ? Kalau nggak ada, insya Allah tidak masalah ketika Anda mendapatkan diskon. Yang kedua,
berkaitan dengan transaksi dengan tukang sayur. Seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadilah aku seorang lelaki yang uang datang sendiri dan dikerubuni oleh para wanita. Celing, jadi tukang sayur. Uangnya datang dikerubungi ibu-ibu. Betul Pak? Baik. Transaksi yang benar dengan tukang sayur ini gimana? Jadi sebenarnya di situ ada 2 tahapan ya. Ya masalahnya tukang sayurnya nggak dengar kajian ini. Mungkin ibunya udah ngerti caranya yang benar kayak gini, tukang sayurnya nggak ngerti gimana itu. Kan tetap dia nggak mau untuk ngikuti sebagaimana arahan kita. Di situ ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan pemesanan barang. Ini di posisi si tukang sayur belum punya barang. Kaidahnya kalau orang belum punya barang, maka tidak boleh berjualan. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, saudagar kaya di Mekah. Siapa namanya? Sahabat yang meriwayatkan ini, la tabi' ma laysa indak, saudagar kaya di Mekah. Beliau keponakannya Khadijah. Rumahnya di mana Pak? Tidak tahu saya ya. Yang jelas beliau orang Mekah. Namanya Hakim bin Hizam. Sahabat Hakim bin Hizam. Baik. Jadi kalau orang tidak punya barang, maka pada asalnya dia tidak boleh menjual. Sebab kita tidak boleh menjual apa yang tidak kita miliki. Selanjutnya, boleh menawarkan untuk objek yang belum kita punya. 1. Tapi tidak boleh berakad untuk objek yang tidak kita punya. Sehingga tahap awal tadi adalah penawaran atau pemesanan. Konsumen pesan A, B, C, misalnya pesan sayur A, sayur B, sayur C, sampai sayur E. Dicatati sama tukang sayur. Lalu dibelikan di pasar. Setelah dibelikan, dibawa ke rumah orang tadi. Ini pesanannya sudah siap. Baik. Kemudian dibayarlah oleh si konsumen sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tukang sayur. Sudah? Transaksi selesai kan? Uang sudah diterima tukang sayur, barang sudah diterima oleh konsumen. Pertanyaan saya, siapa yang ngantuk? Pertanyaannya, akadnya itu kapan? Akad saat pemesanan tadi atau saat pembayaran? Akad jual belinya itu dilakukan kapan? Misalnya pesan dari Selasa, barangnya datang hari Rabu. Sudah? Berarti transaksi selesai di hari apa? Rabu. Pertanyaannya, sejak kapan terjadi akad? Sejak hari Selasa atau pas hari Rabu? Selasa atau Rabu? Selasa atau Rabu? Sekarang hari apa? Sekarang Sabtu. Baik. Pada saat hari Selasa, si tukang sayur sudah punya barang belum? Kalau belum punya barang, boleh nggak akad? Nggak boleh. Maka di hari Selasa itu belum ada akad. Kenapa? Barangnya nggak ada. Sudah? Yang kedua, ketika hari Rabu, barangnya sudah ada. Berarti hari Rabu itu terjadilah peristiwa akad. Nah, ketika akad, berarti kan di situ ada hak khiyar. Hak khiyar itu apa Pak? Hak untuk memilih lanjut beli atau tidak. Sehingga ketika tukang sayur tadi sudah membelikan pesanan-pesanan tadi, tidak ada ikatan sama sekali. Ini sudah saya belikan. Jadi beli nggak? Nggak jadi. Boleh nggak tukang sayur ini sakit hati? Hah? Sakit hati boleh nggak? Sah-sah saja mau sakit hati. Kalau maksa boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh maksa? Karena belum ada ikatan sama sekali. Selama belum ada ikatan, maka yang bersangkutan tidak boleh memaksakan untuk dibeli. Paham insyaallah? Baik. Nah mungkin kesalahan sedikit yang dialami tukang sayur ini adalah dia memaksakan tadi. Pokoknya sudah saya belikan ya sudah harus dibayar. Barangnya mau benar mau keliru harus dibayar. Dah? Sementara untuk masalah harga itu kembali kepada kerelaan
penjual. Karena yang berhak membuka harga itu siapa? Penjual. Tapi Pak, dia kan nggak cerita harga kula. Coba ibu beli di toko manapun. Misalnya Anda beli apa misalnya? Beli baju. Berapa ini? 500.000. Kulaknya berapa? Tanya seperti itu sopan nggak Pak? Hah? Nggak sopan. Bukan syarat dalam jual beli harus nyebut harga modal. Ada namanya jual beli musawamah. Jual beli musawamah itu transaksi jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Anda beli di toko manapun tuh nggak pernah dia ngasih tahu harga modalnya berapa. Dan tanya juga Anda nggak bakalan dikasih tahu modalmu berapa kok dijual kayak gini. Ini berapa ini? 500.000. Modalnya berapa? 5.000. Sakit hati dia. Nah, mending nggak usah tanya daripada tanya sakit hati. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke-11 persyaratan badal umroh atau haji tadi itu, Badal bukan ba'dal. badal haji atau umroh itu apakah hanya berlaku untuk membadalkan orang yang belum pernah berhaji atau umroh? Bagaimana apabila kami membadalkan haji atau umroh Yang sudah pernah. orang tua yang sudah pernah haji atau umroh dan sekarang sudah meninggal, Ya. dan sudah dipastikan pada saat dulu haji atau umroh orang tua tersebut menggunakan dana yang tidak halal karena masih bekerja di lembaga ribawi. Masya Allah. Baik. Kemudian Ustaz yang mau maaf, Ustaz, punya usaha kue di rumah itu untuk biasanya Lebaran itu kita membuka orderan pesanan kue legiun yang harganya kalau menurut ibu-ibu itu agak tinggi. Jadi bolehkah kami menerima DP. cicilan? Maksudnya tabungan mereka ke kami, misalkan 100.000, kemudian nanti kalau sudah cukup pada saat Lebaran kita Buatkan. buat Masya Allah. Kue legit itu berapa harganya Pak? 500.000. Kayak apa itu Pak rasanya? Lapis legit. Lapis legit Pak. Sejenis itu. Baik. Dijawab setelah ada barang. Yang pertama berkaitan dengan badal. Apakah itu hanya berlaku untuk yang belum pernah umroh? Jawabannya tidak. Boleh badal untuk yang sudah pernah umroh. Bahkan tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yang tidak boleh dibatalkan itu adalah orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan umroh wajib. Tidak boleh badal untuk umroh wajib atau haji wajib bagi orang yang punya kemampuan secara fisik. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah meninggal dunia, walaupun sudah pernah umroh maupun haji, boleh juga dibatalkan. Wallahu a'lam. Yang kedua, mengenai transaksi yang Bapak lakukan, itu namanya transaksi istisna. Istisna itu adalah akad yang berlaku bagi produsen. Selain produsen tidak boleh akad istisna. Akadnya namanya istisna, berlaku hanya untuk produsen. Jadi Bapak ini produksi sendiri atau beli dari orang lain? kalau ternyata orderannya banyak, ada juga kami ambilkan dari Subkon, dari rekan. juga membuat Tapi Bapak produsen. Insya Allah tidak apa-apa. Sehingga selama Bapak adalah seorang produsen, maka sah untuk melakukan akad istisna. Nah, karena sah, akad istisna ini beda dengan kayak tukang sayur tadi ya, yang beli di pasar kemudian jual, beda. Kalau dalam akad istisna, orang boleh bertransaksi walaupun dia belum memproduksi. Bahkan tidak hanya sebatas menerima cicilan, Pak. Bapak minta DP 90% atau bahkan pembayaran tunai di depan 100%, itu boleh. Karena posisi Bapak melakukan akad istisna. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Ibu siap? Siap. Ustaz ada titipan pertanyaan juga. Ada seseorang kerja di klinik kecantikan.
Jadi kalau dia ada klien yang datang dengan treatment yang datangnya setiap bulan sekali itu 249.000, tetapi karyawan itu disarankan menawarkan untuk 6 kali treatment sekaligus bayar di muka dengan dapat diskon. Kalau karyawannya bisa dapat jual yang sekaligus 6 kali pertemuan, nanti karyawannya mendapat bonus, Ustaz. Dapat komisi. Nah, pertanyaannya siapa nama karyawan tersebut? Putri saya, Pak Ustaz. Nggak, yang jadi pertanyaan? Jadi pertanyaan, apakah karyawan ini tidak salah menawarkan itu? Oh, Karena gitu. dia takut, kelihatannya kayak si kliennya itu kan jadi harus bayar uang di muka dulu 6 bulan. Ya insya Allah enggak apa-apa, asal karyawan tadi tidak melakukan praktek gendam atau sihir atau trik-trik yang lain yang membuat yang bersangkutan membuat kebijakan di luar kesadaran. Intinya gini, dalam transaksi muamalah selama saling ridho, hukumnya apa? Boleh, selama tidak ada unsur-unsur yang bermasalah tadi dan dilakukan dengan cara saling ridho. Maka kalau karyawan tadi menawarkan, kalau Anda bisa mengambil paket lebih banyak, misalnya selama 6 bulan, selama sekian bulan, nanti cukup bayar sekian, terus karyawannya dikasih bonus, silahkan. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan kalau tips itu diberikan orang dengan jabatannya yang biasa saja di mata masyarakat. Kalau iswa itu kan diberikan biasanya untuk orang dengan jabatannya yang luar biasa, dan di situ ada pelanggaran hukum. Yang kalau gratifikasi kan biasanya diberikan karena dia punya jabatan yang luar biasa. Tips itu masuknya ke Tips itu masuk ke ranah mana? Kira-kira orang yang pantas disedekahi itu pendapatannya berapa, Pak? Kalau misalnya tadi ada pertimbangan, ada sedekah, ada gratifikasi, ada riswah, ada sogok ya. Kira-kira yang pantas untuk dikatakan dia layak disedekahi, itu yang kira-kira pendapatannya berapa? Kalau kita mau menerjemahkan tips dengan sedekah di bawah UMR. Nah, ASN itu di bawah UMR nggak? Ada ASN yang di bawah UMR? Nggak ada ya? Hampir semua ASN kan di atas UMR ya. Jadi yang bertugas ini adalah ASN. Misalnya dia melakukan kunjungan ke kantor A, kantor B. Terus memang dia nggak punya jabatan sama sekali, atau dia kerja bagian layanan, misalnya layanan administrasi kependudukan atau apa, itu yang kerja ASN. Kasih tips lah, sedekah untuk dia. Layak nggak dia disedekahi? Pulang bawa Avanza dia. Mungkin Anda akan merasa, andaikan dalam kondisi normal ya, Anda akan keberatan untuk bersedekah kepada orang ini karena dia sudah mampu. Dia punya kerjaan, kemudian gajinya terjamin, lalu di atas UMR. Saya kira secara logika sederhana ini nggak layak menerima sedekah. Baik, terus gimana Pak kira-kira yang disebut sebagai sedekah itu? Coba diperhatikan berikut ini. Jadi ada beberapa istilah ya, berkaitan dengan uang yang kita berikan kepada karyawan. Pertama ada yang disebut dengan riswah. Ini hukumannya berat, laknat. Nabi SAW pernah mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah melaknat ar-rashi wal murtashi, yang memberi sogok, yang menerima sogok. Wal ra'ish, atau perantara sogok. Namanya ra'ish. Perantara sogok itu gimana Pak? Mungkin si A tidak langsung ngasih ke si B, tapi melalui
C. Nah, C ini namanya ra'ish. Ini hukumannya laknat. Yang kedua ada yang disebut dengan hadiyatul ummal atau hadaya al-ummal. Hadaya al-ummal itu hadiah yang diberikan kepada karyawan. Untuk yang kedua ini bukan sogok. Hukumannya lebih ringan, tapi disebut oleh Nabi SAW sebagai gulul. Apa itu Pak gulul? Gulul bahasa kita ya sama dengan korupsi, harta khianat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, dia akan mikul harta gululnya itu besok di hari kiamat. Begitu? Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan uang tips tadi, statusnya itu gulul. Dan Nabi SAW mengatakan, hadayal ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada karyawan itu statusnya gulul. Yang ketiga, sedekah. Kalau sedekah Pak, sedekah itu latar belakangnya karena kasihan. Bukan karena layanan. Beda ya, kasihan sama layanan. Misalnya, Bapak lihat tukang-tukang sapu yang ada di depan hotel ini, dalam jarak kurang lebih sekian kilo dari Masjidil Haram, di semua jalur-jalur yang dilewati orang, di Jalan Ajiat, di Jalan Khalil Ibrahim, di jalan mana lagi yang ada di sana, Misfalah dan seterusnya, itu ada tukang-tukang sapu tadi. Pak, kalau saya ngasih 1 real, 2 real ke mereka, boleh nggak Pak? Insya Allah tidak masalah. Karena Anda ngasih ke mereka bukan karena Anda dilayani. Wong cuman lewat kemudian tiba-tiba salam tempel. Itu kan bukan karena dia melayani kita. Bukan karena ketika Bapak lewat tuh disaponi di depannya kan. Tapi Anda ngasih, latar belakangnya apa? Kasihan orang ini, mungkin dia berasal dari daerah yang gak mampu. Mereka rata-rata orang Bangladesh. Keluarga gak mampu, datang ke sini. Saya pernah dapat info gaji mereka itu 1.000 real. Kurang, 700-an ya. Sekitar 700 real. 700 real itu belanja Bapak di Bin Dawud, Pak. Keluar itu sudah 700 real itu. Sekali masuk Bin Dawud. Mereka dapat 700 real sebulan. Terus pendapatan sisanya itu nih, dari sedekah-sedekah itu dia terima, dia kumpulin 2 real, 3 real. Ya mungkin bisa jadi yang dia dapatkan dari situ lebih banyak daripada gaji dia yang 700. Insya Allah yang kayak gini bisa disebut sebagai sedekah yang hukumnya mubah. Nah, sehingga mereka yang punya jabatan ya, seperti para ASN dan seterusnya. ASN kan termasuk pejabat, maka disebut aparat negara, sipil negara. Maka terlarang bagi kita untuk ngasih tips kepada mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tadi sudah belum? Belum. Yang benar. Ngasih tips dulu. Berkaitan dengan pertanyaan barusan, kan terkait dengan ASN. Kalau kami karyawan, misal kami kunjungan ke daerah, kemudian ketika pulang kami dikasih oleh-oleh, oleh-oleh, misal di kantor cabang di daerah. Iya. Karyawan swasta. Kunjungan ke cabang dikasih oleh-oleh. Termasuk gulul atau tidak? Baik, yang pertama, kalau karyawan swasta mungkin masalahnya lebih ringan. Karena hak dari karyawan ini cukup sampai pada tingkatan kebijakan atasan. Misalnya dalam hal ini adalah owner atau orang yang ditunjuk oleh owner. Sehingga tidak harus sampai peraturan ya. Oleh karena itu ketika ada karyawan yang diminta untuk kunjungan ke bagian cabang lalu dikasih oleh-oleh, bolehkah ini dibawa? Bapak tinggal tanya saja kepada mungkin direktur atau manajer, ini ada oleh-oleh kayak gini, boleh nggak diterima? Kalau boleh, silahkan kamu bawa, silahkan bawa-bawa. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan swasta. Lalu perusahaan ini dikasih bingkisan lebaran.
isinya ya aneka snack ya dalam jumlah besar. Lalu ownernya sebenarnya saya nggak tahu ownernya komentar apa, cuman orang yang ditunjuk sebagai wakil owner, GM-nya itu sudah mengizinkan silakan kalau mau dibagi oleh para karyawan. Akhirnya satu bingkisan besar lebaran langsung diambilin. Ada yang dapat mie instan, ada yang dapat biskuit, ada yang ini. Nah kalau seperti itu insya Allah tidak apa-apa. Yang kedua, sebagai takmir masjid yang mau membangun masjid, kira-kira hal apa yang perlu dihindari? Pertama yang perlu dipahami bahwa takmir masjid dia adalah pengelola rumah Allah. Maka dia perlu menyadari ada amanah besar di pundaknya untuk menjaga rumah Allah. Oleh karena itu jangan sampai melakukan aneka pelanggaran. Terutama berkaitan dengan masalah amanah dana umat. Sebab ini kan dana dari masyarakat untuk kemaslahatan masjid. Maka pihak takmir wajib menggunakan dana itu semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masjid. Tidak boleh ada bagian yang tersia-siakan. Mohon maaf ya. Terkadang ada kebutuhan yang sebenarnya itu tidak terlalu vital, tapi harganya mahal. Kayaknya apa Pak? Ornamen-ornamen. Menara itu penting nggak? Menara Pak. Tergantung ya. Tergantung. Sehingga ada orang bangun menara, berapa harganya ini? Lebih mahal daripada bikin pondasi. Jadi mahal sekali. Keluar biaya besar hanya untuk bikin menara. Saya berasal dari daerah Lamongan. Tepatnya di Kecamatan Paciran. Ada masjid kecamatan tuh besar sekali Pak di sana Pak. Masjid itu mulai dibangun, mulai direnovasi. Itu sejak saya masih SMP. Saya masih ingat dulu ikut kerja bakti itu SMP kelas 2. Mulai nguruk karena masjidnya itu di atas laut. Jadi dia reklamasi pantai. Mulai nguruk itu saya SMP. Sampai saya punya anak itu belum selesai masjid. Sampai saya punya anak 2, masjid itu belum selesai. Masya Allah lama sekali. Itu berarti ada mungkin 25 tahun. 25 tahun pembangunan masjid. Dan salah satu di antara hal yang kami tidak setuju adalah takmir kurang maksimal dalam pemanfaatan dana umat. Terlalu banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Bikin ini, padahal itu nggak butuh. Dan itu terlalu mahal. Karena dia merasa dana kita banyak sekali. Ya kalau memang sudah cukup, nggak perlu untuk membuka donasi, ditutup. Sehingga kotak infak masjid berapa? Saldo sekarang Pak ada 100 juta. Butuh renovasi nggak? Enggak. Ya sudah. Kotak infaknya bersihkan. Jangan ada di masjid. Terus taruh mana Pak? Taruh gudang. Nanti kalau orang mau infak, ya sampaikan. Mohon maaf Pak, masjid kami sudah tidak butuh infak. Jangan terlalu tiap hari angkat tangan, nyadong terus. Sesekali masjid, kami sudah nggak butuh infak Pak, karena kebutuhan di sini sudah cukup. Buka kotak baru, tulisannya untuk kemaslahatan sosial masyarakat, atau untuk kegiatan sosial masyarakat. Sehingga nanti infak itu bukan untuk operasional masjid lagi, bukan untuk renovasi, tapi dipakai untuk santunan orang yang tidak mampu di sekitar masjid. Tapi sudah ada disclaimer di depan kotak infaknya bahwa ini bukan untuk operasional masjid, tapi untuk kegiatan sosial masjid. Seperti itu akan lebih hati-hati agar para takmir tidak terbebani dengan dana umat yang tidak terpakai dengan maksimal. Wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu bertanya, insyaallah. Assalamualaikum, boleh bertanya? Insyaallah jangan melawan ras yang paling kuat di dunia. Ini sudah ada yang angkat tangan di bawah. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kebetulan saya ingin pulang umroh
umroh itu mampir ke rumah teman yang di Tangerang. Tapi orang tua itu saya diminta untuk langsung pulang karena biar keberkahannya itu tidak ke rumah temannya. Nah itu benar atau tidak Ustadz? Jadi kalau orang pulang umroh itu ada bawa keberkahan, kemudian sampai kalau di rumah teman keberkahannya hilang. Anda bawa zam-zam nggak? Mungkin itu yang ditunggu. Oh ya, jadi nggak ada gitu Ustadz. Baik, memang ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mereka yang baru pulang umrah atau pulang haji, beliau menyarankan silahkan datang ke dia dan minta didoakan. Qabla ayyudan nisu, sebelum mereka dikotori dengan dosa. Karena begitu kita pulang akan ada potensi maksiat yang terjadi. Maka mumpung baru datang, orang ini belum banyak maksiat, masih bersih, banyak dosa yang luntur dengan kegiatan ibadah yang dia lakukan selama di kota suci, ke masjid, pulang pergi jalan jauh. Wah, itu Masya Allah ya. Membersihkan dosa dan menambah pahala. Belum lagi doa-doa yang kita panjatkan ketika di tanah suci. Orang ini ketika pulang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera minta doa kepada yang bersangkutan qabla ayyudan nisu, sebelum orang ini dikotori dengan dosa. Jadi ada benarnya apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Kalau orang yang baru saja pulang umroh, itu keberkahannya ada. Gimana yang bersangkutan doanya lebih mustajab karena baru saja membersihkan dosa. Tapi Pak Ustadz, dosanya sudah banyak di bandara ya Pak Ustadz. Wah itu lain cerita itu. Nah, kemudian yang kedua terkait pekerjaan suami Ustadz. Pekerjaan suami itu kebetulan pengepul barang rongsok, barang bekas Ustadz. Jadi beliau itu ada beberapa lapak kecil yang setor kepada suami, kemudian suami memberikan modal kepada lapak-lapak kecil tersebut. Dulu suami itu menekankan kalau diberi modal ya setornya ke saya gitu. Untuk akhir-akhir ini beliau memberikan modal, saya berikan modal, terserah mau setor ke saya boleh, tidak setor tidak apa-apa, yang penting ini akad hutang dibayar kayak gitu. Nah itu apakah seperti itu diperbolehkan? Karena yang kami tahu akhir-akhir ini tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Itu Ustaz, mohon boleh tidaknya, bolehnya bagaimana yang tidak bagaimana. Ada hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Nah, makna utang digabung dengan jual beli itu tadi, saya mau ngasih utang ke kamu, tapi syaratnya nanti hasil dari kerja kamu jual ke saya. Saya ngasih utang ke petani misalnya. Bapak mau tanam apa? Tanam lombok. Nih, tak kasih utang 10 juta. Tapi syaratnya nanti kalau panen wajib jual ke saya. Harganya berapa? Ya harga nanti waktu panen. Walaupun harganya normal, tidak boleh. Saya ngasih utang ke nelayan, saya belikan apa-apa kebutuhan dia, kemudian nanti syaratnya kalau dapat kepiting wajib jual ke saya. Ini tidak boleh. Itu yang dimaksud menggabungkan utang dengan jual beli. Tukang rongsok juga sama. Kamu saya kasih modal, nanti kalau dapat store ke saya. Nah itu kan berarti apa? Menggabungkan utang dengan jual beli. Nah, caranya gimana Pak? Biar nggak terjadi gabungan utang dengan jual beli. Jangan disyaratkan. Orang utang ya utang. Terus nanti saya harus store ke kamu. Nggak, kalau nggak store juga nggak apa-apa. Nah itu berarti tidak digabungkan. Karena sifatnya yang kedua pilihan. Jual tadi sifatnya pilihan. Kok ternyata dia jual ke kita atas kerelaan pribadi dia, bukan karena kesepakatan saat utang, hukumnya boleh diterima. Wallahu a'lam.
Sweet. Tung tetas. Menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PO online. Ya. Tapi pembayaran itu kan nggak langsung masuk ke penjual. Ya, tersimpan di Rekber. Masuk ke rekening penyedia platform kali ya. Rekber, rekening bersama. Nah, terus? Apakah ini akadnya termasuk akad salam? Oh, baik. Atau apakah transaksi ini dibenarkan atau tidak? Kalau penjualnya sudah punya barang, nggak ada masalah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau penjualnya belum punya barang? Apakah itu masuk akad salam atau tidak? Bapak punya buku saya Halal Haram Bisnis Online? Kayaknya punya ya? Kayaknya punya. Jika yang bersangkutan tidak punya barang, berarti pembayaran tunai tadi bisa nggak Pak kemudian dijadikan sebagai skema salam? Padahal syarat skema salam itu bayarnya tunai di depan dan barangnya baru dicarikan. Insya Allah bisa kita sebut skema salam karena duit yang tersimpan di Rekber itu milik siapa? Milik konsumen, milik penjual, atau milik e-commerce? Duit yang tersimpan di rekening bersama itu milik konsumen, milik penjual, milik buyer, ataukah milik marketplace? Milik konsumen. Kenapa milik konsumen? Kalau batal balik lagi uangnya. Kalau nggak batal ke penjual. Milik penjual atau milik konsumen? Atau milik marketplace? Milik marketplace. Kok bisa jadi milik marketplace? Dia nggak jualan. Milik siapa? Yang betul kan milik penjual. Loh kok bisa Pak? Kan sudah transaksi. Begitu check out berarti sudah selesai akad. Maka karena sudah selesai akad terjadilah perpindahan hak milik. Uang tadi dikirim oleh konsumen jadi milik penjual. Cuman ditahan oleh marketplace sebagai jaminan. Sehingga secara kepemilikan sudah jadi milik penjual tapi dijadikan jaminan. Maka insya Allah tidak membatalkan status akad salamnya. Wallahu a'lam. Jangan lama-lama, satu saja. Yang kalah pingsut tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dirinya sendiri. Baik. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk mengakikai anaknya. Bagaimana kalau dia belum mengakikai anaknya? Batasnya itu sampai balik. Batasnya sampai balik. Orang tua yang tidak mampu mengakikai anaknya di hari ke-7 kelahiran ditunda. Hari 14 tidak bisa juga. Kelipatan 7 nggak bisa. Sampai bertahun-tahun. Nah itu batasnya sampai balik. Ketika orang tua punya kemampuan di anak ini usia 7 tahun, diakikai di usia 7 tahun. Sehingga selama anak itu belum balik, silahkan nanti diakikai. Tapi kalau sampai balik ke orang tuanya tetap gak mampu, ya sudah gugur kewajiban orang tua. Dan apakah anak ini mengakikai diri sendiri? Ulama beda pendapat. Karena pada asalnya akikah itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pribadi. Bayi tidak mungkin mengakikai dirinya sendiri. Maka demikian pula ketika dia besar, dia tidak berkewajiban dan tidak bertanggung jawab untuk mengakikai diri sendiri. Walaupun ada yang berpendapat dianjurkan mengakikai diri sendiri, seperti fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ada sebuah hadis riwayat Baihaqi bahwa Nabi SAW mengakikai diri sendiri ba'dan nubuwah, setelah beliau jadi nabi. Namun hadis ini diperselisihkan apakah valid ataukah tidak. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.